Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema berkah doa orang tua. Aduh Masya Allah tadi di segmen sebelumnya banyak banget yang udah dibahas. Yaitu keistimewaan doa orang tua. Terus bagaimana sih akibatnya kalau misalnya kita mendoakan ke anak gitu ya. Kalau orang tua mendoakan keburukan ke anak. Lalu juga bagaimana nih mustajab apa enggak kalau misalnya orang tua tiri. Aduh Masya Allah ini banyak banget ilmu yang menarik makanya siapin catatannya kita akan lanjutkan pembahasan kita nih. Baik selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz Afwan mohon izin masih ada pertanyaan tadi nyambung nih sama kenapa saya buka sepatu. Saya cari surga di telapak kaki saya kan saya udah jadi orang tua. Tapi saya sering dengernya itu surga itu adanya di telapak kaki ibu. Kenapa sih adanya di telapak kaki ibu? Kenapa Allah lebih mengutamakan ibu daripada ayah? Padahal mereka berdua kan sama-sama mengasuh dan membesarkan anak. Aduh ini gimana nih mohon penjelasannya Ustadz Maulana silakan. Al jannatu takta akda umati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Silakan cari di mana? Gak ada, saya udah cari tadi. Pertanyaannya, apakah Mikdad ibu? Bukan. Oh ya udah. Makanya gak ada ya. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua orang tua dimanapun berada, lebih khusus kepada ibu. Kenapa Allah lebih mengutamakan ibu daripada ayah? Ingat, ibu itu lebih banyak memperhatikan anak. Sekali lagi, ibu itu perhatiannya kepada anak jauh lebih banyak dibanding ayah. Ketika hamil, yang hamil siapa? Ibu. Berapa lama? 9 bulan bersama dengan anaknya. Ada rahimnya, kemudian melahirkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Di mana ayahnya? Ada. Bobo. Ada lagi keluar. Ibu bawa terus. Melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak. Siapa itu? Ibu. Itulah hebatnya ibu. Mohon maaf. Madrasatul Ula ibu. Dekapan ibu. Ibu. Ummi menuju. Semua tertuju padanya. Ibu pengorbanannya luar biasa. Bunda kenangannya Masya Allah tak terlupakan. Coba. Luar biasa. Mama. Di mana anak pasti cari mamanya. Jatuh anak dari pohon yang dipanggil mamanya. Padahal mamanya ada di pasar. Dikejar anjing. Mamanya gak ada di situ. Mamanya. Kemarin Anwar disunat. Yang dipanggil mamanya. Aku ada di sampingnya. Yang dipanggil mamanya. Iya. Gimana perasaannya Ustaz? Masalahnya kalau mamanya datang kabur semua itu. Dokternya. Aduh. Dalam diri ibu. Penuh dengan ikatan batin. Cintanya luar biasa. Kelembutannya. Sayangnya Masya Allah. Dan selalu memperhatikan. Ambilkan bulan bu. Kenapa ambilkan bulan bu? Karena kalau ibu yang kau minta kepada ibu kau minta. Sekalipun bulan yang kau minta dia akan dikasih. Coba minta sama ayah. Ambilkan bulan pak. Enak aja bulan-bulan. Astagfirullahaladzim. Pengorbanan ibu yang tak bisa tergantikan, terbalaskan. Ada 5 pengorbanannya. Air ketuban. Darah nipas. Air ASI. Air keringat. Dan yang kelima adalah air mata. 5 ini tak bisa kau balas. 1 entahkan napasnya, elayan napasnya. Itu tidak bisa terbalas. Waktu ada yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Ada seorang menggendong ibunya untuk tawaf. Dia gendong ibunya tawaf. Kata hebatnya itu banyaknya pahalanya. Dikatakan 1 elayan napas ibunya ketika lahiran belum bisa terbalas. Nggak bisa. Air susu setetes yang pernah kita ambil dari ibu tidak akan terbalas dengan dunia seluruh isinya.
Makanya kalau saya biasanya anak diminta untuk minta maaf sama orang tua ketika akad nikah dan sebagainya, itu selesai proses akad nikah sungkeman, saya selalu bilang minta halalnya sama ibumu. Minta halalnya supaya lancar rumah tanggamu. Ini minta halalnya. Ini nih luar biasa. Kenapa kakinya? Kenapa dikatakan sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Maksudnya apa? Betapa mulianya ibu. Sorga yang kau kejar tidak ada apa-apanya di bawah kakinya ibumu. Berarti ibumu lebih mulia daripada sorga. Sekali lagi, berarti ibu lebih mulia daripada sorga. Karena ternyata sorga aja ada di bawah telapak kakinya. Masya Allah, luar biasa. Sekarang saya paham Ustadz. Saya jadi ngerti ternyata surga tidak usah jauh-jauh kau cari, ada di telapak kaki ibumu ya. Artinya kau mau masuk surga gampang lewat jalur ibu. Betul. Masya Allah. Menjadi pengingat untuk kita semua ya jamaah. Supaya kita bisa lebih berbakti lagi sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Nih pas banget nih kalau ada mamahnya di sampingnya. Boleh sekarang minta maaf. Pasti salah kita banyak sama orang tua. Baik jamaah, Masya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Hilman. Ustadz mohon izin sekali ini di zaman sekarang, dari zaman dulu juga sebenarnya tidak heran. Dan memang misalnya di dalam satu keluarga itu mohon maaf ada yang mempunyai beberapa keyakinan atau berbeda agama gitu. Misalnya ayahnya dan ibunya mempunyai agama yang berbeda gitu satu sama lain keyakinannya. Apakah doa orang tua yang berbeda keyakinan dengan anak bisa tersampaikan? Dan apa hukumnya doa orang tua yang berbeda agama dengan anaknya? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam dan Mas Mikdad. Jamaah Islam itu indah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita tentu kita harus menerima kenyataan bahwa ada orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Bahkan dalam ruang lingkup keluarga mungkin ada. Maka ada dua konteks barangkali yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Pertama tentang konteks keyakinan. Dan yang kedua nanti tentang konteks kebaikan. Bicara tentang keyakinan maka kita harus saling menghormati satu sama lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita tidak boleh menghina keyakinan orang lain. Kita tidak boleh menghina agama orang lain. Dan kita pun juga tidak boleh kemudian merasa bahwa kemudian apa yang kita lontarkan kepada orang lain itu sebuah keburukan. Nah ini kita harus jaga. Apalagi dengan keluarga. Apalagi dengan orang tua. Allahu Akbar. Hati-hati ya seorang anak. Jika kita punya orang tua yang beda keyakinan dengan kita. Tetap kita harus menghormati orang tua kita. Tetap kita harus memuliakan orang tua kita. Tetap kita harus menghargai orang tua kita. Tetap kita harus membahagiakan orang tua kita. Dan syukur-syukur kita doakan orang tua kita. Begitupun juga dengan orang tua kita. Yang barangkali mohon maaf jika beda keyakinan dengan anaknya. Maka orang tua tetap harus mendoakan anaknya itu dengan kebaikan dan kebaikan. Kenapa? Mengacu kepada hadis yang tadi disebutkan di awal. Doa yang mustajab itu adalah orang tua. Boleh jadi ketika orang tua mendoakan kebaikan bagi anaknya. Maka insya Allah itu akan sampai juga kepada anaknya. Sebenarnya ini adalah sudut pandang dari orang tua kepada anak. Orang tua itu jangan sampai tidak berkata-kata baik kepada anaknya. Karena walaupun mungkin berbeda secara keyakinan. Tapi kan hubungan keluarga masih tetap ada. Iya kan? Betul. Misalnya ibu kita berbeda agama dengan kita. Bagaimanapun kita lahir dari rahim ibu kita. Ayah kita mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Tapi bagaimanapun ayah kita mencari nafkah banting tulang untuk kita. Maka tetap kita berharap doa dari orang tua kita itu. Walaupun ingat ya, babnya bukan bab tentang keyakinan. Ya, babnya keyakinan kita harus tetap kokoh. Tauhid kita harus tetap kuat. Akidah kita harus tetap kuat. Tapi bagaimanapun dia adalah orang tua kita. Dan kita berharap orang tua kita mendoakan kebaikan untuk kita. Maka tetap sambungkan silaturahim. Betul. Jangan jadi jaga jarak apalagi benci. Jangan. Betul. Karena bagaimanapun boleh jadi kebaikan yang kita dapatkan saat ini adalah hasil dari ucapan-ucapan baik orang tua kita. Syukur-syukur kita sebagai anaknya doakan orang tua kita. Semoga orang tua kita dilembutkan hatinya.
dan Allah berikan hidayah kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aduh, Masya Allah jawabannya sangat menyejukkan ya. Baik, jamaah ini sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah jamaah, terima kasih pertanyaannya sudah dipilih oleh tim Islam Itu Indah. Dan ini pertanyaan pertama ada dari @snackkeluarga.id. Waduh, Masya Allah namanya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di keluarga yang didikannya otoriter. Ibu saya nadanya selalu tinggi dan tidak pernah memberi waktu untuk anaknya mengeluarkan pendapat. Saya selalu bicara oleh ibu saya dan dibilang, pinter ya kamu sekarang. Jadi saya tidak pernah ada kesempatan untuk berdiskusi dengan ibu saya. Saya selalu serba salah di mata ibu saya. Saya selalu bersabar dan ibu saya selalu marah-marah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ustadz Syah mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Silakan. Tabe Guru Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Mas Mikdad serta seluruh orang tua dan anak serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat yang senantiasa menjadi rujukan tentang berbaktinya kita kepada orang tua sejatinya berbicara tentang cara komunikasi kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsanlah terhadap kedua orang tua. Kebaikan ihsan adalah kebaikan yang semata-mata dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh orang tua kita. Karena banyak anak yang protes, saya tidak pernah dihargai Ustaz sama orang tua saya. Saya berbuat baik sama orang tua saya selalu memandang saya sebelah mata. Tetap saja orang tua saya membandingkan saya dengan kakak saya, membandingkan saya dengan sepupu saya, membandingkan saya dengan anak tetangga Ustaz. Makanya saya malas berbuat baik kepada mereka. Tidak, kebaikan kepada orang tua disebut dengan keihsanan, yaitu kebaikan yang dinilai oleh Allah langsung. Maka cara berbicaranya seperti apa? Ketika engkau berada di dekatnya, imma yablughanna indak al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, apalagi keduanya atau salah satunya sudah berusia lanjut, fala taqul lahumā uff, jangan pernah membantah mereka. Uff itu kalau bahasa kita gitu kali ya. Bukan berarti enggak, tapi orang tua ngomong maka jangan pernah berkata uff kepada mereka. Nah, buat penanya, mungkin ketika orang tua berbicara, apalagi tipenya adalah otoriter, maka sekali-sekali jangan pernah, dengerin dulu kek. Jangan, biarkan ia berbicara dengan seenaknya, semaunya. Toh dia adalah orang tua kita. Biarkan ia. Fala tanharhuma, jangan pernah yakni menyemprot mereka. Nahar yakni dari kata sungai, cipratan air. Jangan pernah engkau ngoceh di depan mereka. Kemudian, wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan perkataan yang mulia saja. Kemudian dikatakan, wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Di hadapan keduanya, rendahkan sayapmu. Pertanyaannya, apakah manusia punya sayap? Manusia tak punya sayap. Tapi maksudnya adalah engkau bisa terbang tinggi karena ilmumu lebih tinggi dari orang tuamu. Tapi di hadapan keduanya nonaktifkan sayapmu. Jangan engkau merasa lebih tinggi di hadapan mereka. Kalau kita punya orang tua yang otoriter, tidak mau mendengarkan pendapat kita, maka silahkan dengarkan saja pendapat mereka. Urusan di belakang, kalau sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, jangan ditaati. Tapi kalau masih sesuai dengan syariat Islam, harus dituruti, harus dipatuhi. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Masya Allah perlu digarisbawahi. Jadi kalau ihsan itu fokus tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah ya. Udah enak Tidak banget peduli, udah kayak gitu. Iya benar-benar tidak peduli apapun responnya ya. Siap. Karena kita minta ridhonya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tapi
Ustaznya mohon izin nih, Iya. ini juga. Tapi kalau misalnya, ya katakanlah kita udah taat gitu ya sama Allah, udah sama perintahnya, udah taat. Tapi kok masih aja misalnya ada anak yang durhaka gitu sama orang tuanya. Padahal orang tuanya udah sholat, udah rajin ibadah. Tapi kenapa masih juga gitu ya, punya anak yang durhaka. Ih, Emang ada anak kayak gitu? ada lah, pasti ada. Siapa? Jangan. Ya Ustaz Syam, Ya, pandangannya lain nih. Bukan, jangan gitu dong. Kalau saya mah insya Allah sambil belajar. Jarang orang nanya kayak gini nih biasanya. Ini mewakili pertanyaan jamaah, insya Allah saya mah lagi belajar untuk berbakti sama kedua orang tua. Aduh, jadi salah lagi nih. Takutnya kan bukan saya doang yang curiga Ustaz Ilham, Ustaz Maulana, jamaah di rumah juga curiga. Ya jangan Ya, dong. harusnya kayak gini harus dijelasin panjang Iya, lebar. mohon penjelasannya. Nanyanya ini. jangan setengah-setengah. Iya. Kita juga Salah jawabnya saya. jangan setengah-setengah. Nah, iya makanya mohon dijawab Biar jelas, dong. jangan sekarang setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.